Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, wonten ibune nggih. Jamaah salat subuh ingkang kula hormati, pertama tentu mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu antara lain menjalankan sholat subuh. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin saya di WA untuk mengisi dan ditanya kira-kira temanya apa. Ya. Biasanya saya tema itu nanti ketemunya mendadak. Tema yang saya angkat pada pagi hari ini adalah tentang syariat dan hakikat. Syariat ini sudah menjadi bahasa Indonesia, bahasa Arabnya itu syariah. Orang Jawa kemudian menyebut syariat. Hakikat itu juga berasal dari bahasa Arab. Asalnya hakikoh, pakai qaf. Orang Indonesia menyebutnya hakikat. Dan sudah menjadi bahasa Indonesia. Tentang persoalan syariat dan hakikat ini nanti saya mengambil dari apa yang dikatakan oleh seorang Hujjatul Islam, Al-Imam Al-Ghazali. Beliau ini kan kalau bahasa sekarang itu multi talenta. Beliau ini ahli fikih, ahli hukum Islam, tapi sekaligus beliau juga orang sufi. Yang orang sufi itu kita ketahui dalam menjalankan agama tidak hanya terbatas kepada syariat, tapi juga sampai kepada hakikat. Sebelum saya sampaikan, perlu kita ketahui kan Islam atau ajaran Islam itu kan ada 3 bagian besar. Yang 3 bagian besar ini tidak bisa kita pisah-pisahkan. Pertama adalah yang paling pokok adalah ajaran tentang akidah atau keimanan. Ini pondasi. Yang ini ajaran tentang akidah atau keimanan ini di sekolah-sekolah kemudian ada pelajaran ilmu tauhid. Karena itu kita dulu pada waktu masih kecil sudah diajari ilmu tauhid ini.
Apa itu tauhid? Dari kata-kata wahada, tauhid, yaitu ajaran tentang pengesaan atau mengesahkan Tuhan. Ini pondasi. Ya. Itu ajaran tentang akidah, keimanan, yang kemudian kita dituntun hafalan rukun iman yang 6 itu. Ya. Karena kenapa kok dinamakan rukun iman? Ya? Iman itu kan tidak cukup dengan akal, tapi ya dengan hati. Dengan hati. Kita disuruh iman amantu billah, iman kepada Allah. Perantaraannya apa? Tentu dengan akal, yaitu dengan ciptaannya. Tapi kemudian kalau dibuktikan, dituntut, sebenarnya Allah itu benar-benar ada apa enggak? Ya tentu adalah hati. Amantu billah wa malaikah, iman kepada malaikat. Kita diajari bahwa di kanan kiri kita ini ada malaikat raqib atid, ya, yang mencatat amal perbuatan kita. Kalau kita tidak percaya, bahaya. Korupsi paling ora ono sing ngerti, yang penting selamat. Tapi kalau kita tidak percaya bahwa ada malaikat, kan bahaya. Nah, karena itu ini pondasi. Sejak kecil kita ditanamkan. Amantu billahi wa malaikati wa kutubihi. Dan kitab, yaitu Al-Quran itu sebagai kitab suci kita. Pertanyaannya adalah, apa iya Al-Quran ini benar dari Allah? Mungkin secara keilmuan sudah ada ilmunya bahwa ini betul-betul diwahyukan oleh Allah. Tapi bahwa Al-Quran itu betul-betul wahyu dari Allah kan kita tidak bisa menyaksikan. Kita juga harus di samping mempelajari sejarah, tapi kita dituntut hati kita untuk beriman bahwa Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad. Amantu billah wa malaikah wa kutubi wa rusulihi, dan rasul-rasulnya Allah termasuk Nabi Muhammad. Kan sulit kita membuktikan apa betul Muhammad itu utusan Allah. Beritanya ya dari Muhammad sendiri. Kalau kita tidak beriman, ya bahaya juga. Wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir. Apalagi yaumil akhir, Pak. Yaumil akhir ini menyangkut juga makna kiamat dan juga makna kehidupan di akhirat. Kalau kita tidak percaya dengan kehidupan di akhirat atau adanya akhirat, kan bahaya. Ya, berarti setelah kita mati ya selesai, nggak ada urusan. Itu bahaya. Atau kita tidak percaya bahwa dunia ini nanti akan berakhir. Nah, itu yang disebut dimensi ajaran Islam yang berkait dengan keimanan. Yang kedua adalah ajaran Islam yang berdimensi akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwa saya diutus oleh Allah, kata Rasulullah, adalah untuk mengajari tentang akhlak. Nah, akhlak ini sering kita memaknainya terbatas, yaitu yang disebut sopan santun. Tidak. Akhlak itu ada di dalam segala kehidupan. Kita sebagai suami, maka kita harus berakhlak kepada istri. Istri juga harus berakhlak kepada suami. Kita sebagai orang tua berarti juga harus berakhlak kepada anak. Kita sebagai anak harus berakhlak kepada orang tua.
kita hidup di masyarakat harus berakhlak kepada tetangga, dan seterusnya. Kita memerlukan hubungan sesama manusia dalam mencari nafkah, maka dalam mencari nafkah itu juga harus berakhlak. Berakhlak dalam mencari nafkah antara lain tidak membohongi dan sebagainya. Itu bagian dari ajaran akhlak. Nah, kita kadang-kadang kurang begitu memperhatikan kaitannya dengan akhlak ini. Ya. Dan yang ketiga, nah ini dimensi ajaran Islam yang berupa al-ahkam al-amaliyah namanya, yaitu hukum-hukum yang mengatur tentang aktivitas peribadatan. Nah, ini yang kemudian sering disebut syariat. Sering disebut syariat, dan kemudian juga ini melahirkan yang namanya fikih itu. Fikih. Dan kita kenal tentang ajaran fikih ya. Fikih sholat, fikih wudhu. Ya. Dan fikih ini dulu pernah saya sampaikan di sini, sangat sulit yang namanya fikih itu terhindar dari perbedaan. Pasti terjadi perbedaan. Nah, di dalam kita menjalankan ibadah ini, itu Imam Ghazali mengatakan jangan sampai kita itu menjalankan ibadah hanya sebatas menjalankan syariat saja, tetapi juga harus sampai kepada hakikat atau hakikoh. Karena itu Imam Ghazali di dalam kitabnya Al-Kasb wat-Tabyin, kasb itu, jadi Imam Ghazali itu punya kitab namanya Al-Kasb wat-Tabyin. Kasb itu ya, kitab itu menerangkan bagaimana kita itu terbuka. Terbuka artinya apa? Mengetahui betul tentang hakikat apa yang kita lakukan itu. Imam Ghazali mengatakan begini, man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa. Jadi barang siapa yang mempelajari tasawuf tetapi dia tidak mempelajari fikih, fikih itu aturan-aturan tentang ibadah, maka dia akan faqad tazandaq, maka dia akan menjadi orang zindik. Pernah dengar zindik ya? Zindik, sehingga ada istilah kafir zindik. Zindik itu kelihatannya dia itu Islam, tapi sebenarnya dia itu orang kafir. Ya mirip-mirip dengan munafik lah. Kenapa kata Imam Ghazali, kalau kita hanya mempelajari tasawuf, tasawuf itu hakikat, tapi kita tidak mempelajari tata cara ibadah, maka kita nanti akan seenaknya sendiri. Dulu Pak, pernah saya itu kuliah di Jogja. Ada beberapa teman yang dia belajarnya itu lompat. Tidak belajar syariat atau fikih, tapi dia langsung mempelajari hakikat. Apa yang terjadi? Bagi dia, sholat, aturan sholat yang rukuk, sujud, takbir itu tidak penting. Dia hanya mengambil intisarinya, yang penting sholat itu adalah ingat kepada Allah. Itu yang saya katakan, kata Imam Ghazali, dia bertasawuf tapi berhakikat tapi tidak berfikih. Apalagi wudhu itu bagi dia wasilah, nggak penting. Yang penting kita dalam satu hari itu ingat kepada Allah 5 waktu, sebagaimana sholat itu. Tapi dia tidak melakukan sholat, hanya masuk kamar begitu. Yang penting dia konsentrasi sebentar, ingat kepada Allah. Tapi fikihnya tidak dijalankan, syariatnya enggak.
Nah, itu yang dikatakan Imam Ghazali, bahayanya seperti itu. Tapi sebaliknya, waman tafaqqaha walam yatasawwab faqad tafassak. Barang siapa yang berfikih, artinya kita itu menjalani syariat Islam, tapi tidak yatasawwab, tidak memperhatikan hakikat, faqad tafassak. Kita cenderung nanti fasik. Fasik itu apa? Dalam Islam itu kan ada munafik, ada kafir, ada fasik. Fasik itu ya orang itu yang menjalankan ajaran Islam, beribadah, tapi dia juga tetap menjalani dosa. Itu fasik. Nah, karena itu kata Imam Ghazali, agar ibadah kita itu ada pengaruhnya terhadap diri kita, mempengaruhi diri kita dalam kehidupan sehari-hari, harus berhakikat. Harus beribadah itu harus tahu hakikatnya. Nah, ini mohon maaf yang mungkin kita perlu belajar. Seperti sholat, Pak. Sholat itu kalau kita menjalankan secara syariat, yaitu takbir, ruku, sujud, tahiyat, salam, selesai. Maka kita gugur kewajiban kita. Tapi yang diharapkan oleh Imam Ghazali, apa sebenarnya hakikat kita itu menjalankan sholat? Nah, itu hakikat menjalankan sholat itu, innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Nah, untuk supaya sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan mungkar, maka harus tahu hakikat sholat. Kalau kita hanya sholatnya itu syariat, ya kita sholat, tapi kita tidak terhindar dari perbuatan mungkar. Itulah yang disebut fasik tadi. Jadi sholatnya ya iya, tapi korupsi ya iya. Jadi sholat tapi fasik. Kita menjalankan sholat tapi tetap berbuat dosa. Karena apa? Karena hakikat sholat kurang meresap kepada diri kita. Tapi kalau sholat itu meresap kepada diri kita, itulah nanti yang berpengaruh kepada fahsya dan mungkar itu. Salah satu supaya sholat kita itu sampai kepada hakikat, ada tuntunannya dalam Al-Quran. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Yaitu sholat khusyuk. Sholat yang khusyuk itu bagaimana? Ya, kita menyatu berkomunikasi dengan Allah. Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Jadi kata-kata khusyuk itu ada di dalam Al-Quran. Memang itu bagian dari sholat. Makanya orang-orang tasawuf, syarat rukun sholat itu tidak hanya yang seperti dalam fikih itu. Tapi ada yang berpendapat khusyuk itu bagian dari rukunnya sholat. Bukan secara fikih loh. Kalau secara fikih kan rukun sholat ya takbir, membaca Fatihah, ruku, iktidal, sujud, tahiyat, salam. Itu rukun yang pokok secara syariat. Tapi kalau orang hakikat, orang tasawuf, orang sufi, itu tidak. Khusyuk itu bagian dari yang harus ada di dalam sholat. Tentu saya menyampaikan ini bukan berarti saya sudah khusyuk sholatnya.
Itu yang saya katakan tadi, kita memang berproses. Dulu pernah saya sampaikan, paling tidak sholat kita itu khusyuk pada waktu kita sujud. Paling tidak. Pada waktu kita sujud itulah kita betul-betul menyatu, bersimpuh di hadapan Allah. Yang nomor 2, paling tidak pada waktu kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Syukur kalau mulai takbir kita sampai salam, pikiran kita menyatu dengan Allah. Sakit banget. Begitu takbir, pada waktu takbir saya khusyuk. Allahu Akbar. Allah Maha Besar, saya menghadap Engkau ya Allah. Mantun ngoten krungu suarane udan wis eling liyane wis. Nah itu. Jadi sampai kepada hakikat. Begitupun puasa, Pak. Nah, puasa, kan ada itu hadis. Kamin shaimin laisa lahul jaza ilal ju'wal atas. Banyak orang yang puasanya sah. Ya. Secara rukun, syarat rukunnya sah. Tapi dia puasanya itu tidak bernilai. Hanya lapar dan haus. Kenapa? Ya karena dengan puasanya itu tidak mempengaruhi dirinya dalam aktivitas sehari-hari. Ya. Makanya di dalam Islam itu Pak, semua ibadah itu ada tujuan atau ada makosid. Nah tujuan-tujuan ibadah inilah yang oleh para ulama dihimpun dalam sebuah ilmu namanya makosidus syariah. Atau ada yang menyebut asrarus syariah. Ada yang menyebut juga hikmatut tasyri'. Jadi ibadah itu tidak hanya dijalankan secara normatif formal, tapi di sana ada tujuan yang harus kita capai. Seperti orang ibadah haji. Ibadah haji itu sebenarnya tujuannya apa? Mulai kita memakai pakaian ihram, tawaf, sa'i, melempar jumroh. Kenapa kita kalau haji itu kok hanya boleh memakai 2 lembar pakaian, tidak boleh memakai pakaian apapun? Itu semuanya yang disebut syariat, Pak. Kalau kita tidak menjalankan seperti itu, haji kita tidak sah. Tapi pertanyaannya, apakah kita menjalankan haji hanya untuk itu? Enggak. Apakah menjalankan haji hanya melempar jumroh, lalu berdiam di Arafah, bermalam di Muzdalifah, kemudian bermalam di Mina? Tidak, Pak. Masing-masing aktivitas haji itu adalah simbol untuk menuju ke hakikat itu tadi. Tawaf, pakaian ihram misalnya. Itu ajaran bahwa kita nanti di hadapan Allah, kita ini tidak ada apa-apanya, semua sama. Tidak boleh kita semua pakaian kita, sandangan kita, itu di hadapan Allah tidak ada artinya. Pakaian itu apa? Ya termasuk pangkat. Kita disuruh hanya memakai sehelai, 2 helai pakaian. Itu di hadapan Allah sama. Itu simbol semua. Kenapa kita dilarang membunuh hewan, dilarang memotong tumbuh-tumbuhan? Itu kan juga simbol. Ya. Nah, semua ibadah itu ada hakikatnya seperti itu, Pak. Seperti itu.
Nah, Imam Ghazali mengatakan kalau kita itu hanya berfikih tetapi kita tidak bertasawuf, itu tadi yang saya katakan, yang dikatakan oleh Imam Ghazali, faqad tafassa. Nanti dikhawatirkan ibadah kita itu tidak mempengaruhi karakter sifat diri kita, sehingga kedua-duanya berjalan. Melakukan dosa ya berjalan, ibadah juga jalan. Sehingga dalam bahasa kerennya kita itu nanti berwajah dua. Kan banyak itu orang yang sholatnya sergap, tapi dia di pasar berdagang ngapusi. Tapi sholatnya kenceng, Pak. Ya, utang tidak bayar. Nah, karena itu sekarang tren juga istilahnya Islam simbolik. Islam yang hanya pada syariatnya saja, tetapi tidak sampai kepada hakikat. Ada pengalaman menarik, Pak. Saya, ya mohon maaf ini saya cerita ya, belum lama saya itu diberi tugas kantor sih, itu ke Malaysia. Nah, suatu saat langsung ke Patani. Dan suatu saat dari Malaysia ke Patani itu saya naik bis. Kemudian di terminal bis itu ada musola, lalu saya waktu itu sholat maghrib. Waktu itu di situ ada banyak sekali rombongan, saya tidak tahu itu rombongan dari mana. Mereka semuanya berpakaian pakai gamis, lalu pakai surban yang diikat itu. Di situ mau sholat maghrib. Lah, mungkin saya tidak tahu, mungkin di masjid itu memang sudah ada imam yang ditunjuk untuk ngimami. Di musola maksud saya. Lalu dilaksanakanlah sholat maghrib. Laksanakan sholat maghrib. Nah, rombongan-rombongan itu tidak ikut sholat di situ. Saya juga penasaran kenapa ya orang-orang ini kok tidak ikut. Ya. Waktu dilaksanakan sholat maghrib itu saya sedang antri wudhu. Mereka sudah wudhu, lalu saya kemudian wudhu. Setelah saya wudhu, jamaah itu sudah selesai, lalu ganti rombongan ini yang sholat. Ya, saya kemudian ikut makmum di rombongan itu. Salah seorang dari rombongan itu jadi imam tentunya dengan makmum. Nah, setelah saya ikut di situ, sholat maghrib kan jahar ya, keras ya bacaannya. Itu ternyata dari mulai rakaat pertama, kemudian rakaat kedua, itu bacaan Fatihah dan suratnya itu gak karu-karuan, Pak. Banyak yang salah. Banyak yang salah. Ya. Tapi ya mereka mungkin gitu nggak mau bergabung jamaah itu. Saya nggak tahu apa yang ada di dalam pikirannya gitu. Ya dia ya mungkin bisa jadi kan begini-begini ini. Sekarang kan banyak egoisme dalam beragama ya. Bahwa saya nggak mau mengikuti ibadah kamu, berjamaah dengan kamu. Saya harus sendiri. Tapi ternyata bacaannya enggak. Nah, kalau melihat
Zahirnya ya kayak luar biasa Islamnya. Kayak luar biasa Islamnya. Nah itu yang dikatakan oleh salah seorang ulama dari Kuwait, banyak sekarang orang yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Tuhan, atau seakan-akan mereka merasa orang yang taat beragama, tetapi sebenarnya dia tidak mengetahui hakikat agama. Jadi hanya simbol-simbolnya yang dia ambil. Simbol-simbol yang dia ambil itu apa? Ya, antara lain dari sisi bahasa sering sekali mengucapkan sedikit-sedikit Allahu Akbar. Tapi hakikat dari Allah Akbar itu tidak dia resapi. Apa Allah Akbar itu? Allah itu maha besar. Berarti kita tidak boleh bergantung. Dan hanya Allah yang berhak takabur, takbir. Hanya Allah yang berhak sombong. Takabur itu kan apa Pak? Besar. Sombong. Karena merasa besar. Dan yang berhak sombong itu hanya Allah. Karena Allah lah yang akbar. Tapi kadang-kadang orang yang menjunjung Allah itu maha besar, pada saat dia mengucapkan Allahu Akbar itu, dia itu hatinya sombong dengan orang lain. Itu yang disebut Khalid Abu Fadl, apa ya, simbolnya seakan-akan agama, tapi dia tidak mengerti apa yang ia lakukan. Tidak ngerti hakikatnya. Seakan-akan menjunjung Allah, mengagungkan Allah, tapi dia sendiri sebenarnya yang sombong. Dia sendiri yang merasa besar. Nah, itu sekarang banyak yang seperti itu. Tidak memahami hakikat beragama. Karena itu, kata Imam Ghazali, kita menjalankan syariat, misalkan wudu. Wudu itu apa? Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sehingga kita habis wudu disuruh berdoa gimana itu, Pak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasul wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna. Kok lupa jadinya? Doa habis wudu sih gimana? Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Hakikatnya wudu itu kan supaya kita menjadi orang yang bersih. Tidak hanya sekedar menghilangkan hadas. Menghilangkan hadas itulah syariat. Tetapi dengan kita dituntun wudu itu supaya kita menjadi orang yang bersih. Bersih apanya? Bersih hatinya. Minal mutatahhirin. Bersih hatinya. Artinya apa bersih hati itu? Ya tidak mempunyai rasa dendam, benci, ya, memfitnah kepada orang lain. Wudu. Sholat juga begitu. Ya setelah kita menghadap Allah, setelah kita berkomunikasi dengan Allah, maka kita takut untuk menjalankan dosa. Setelah kita haji, kita sudah diajari bahwa kita itu harus tidak boleh sombong setara dengan manusia yang lain, ya. Maka setelah pulang haji, ya hakikat haji itu kita jalankan. Setelah kita puasa, yaitu puasa mengajari kita supaya empati terhadap fakir miskin, maka setelah puasa kita praktekkan, kita loman terhadap fakir miskin. Bukan puasa iya, tapi pelit ya iya. Itu yang dimaksud oleh Imam Ghazali, kita menjalankan ibadah tetapi tidak pernah berbuah atau berasar. Berasar itu apa? Berpengaruh terhadap diri kita. Itu. Kesimpulannya adalah di samping kita itu melakukan ibadah secara fikih, secara syariat,
kita memenuhi syarat rukunnya, tetapi juga kita harus sampai mengetahui hakikat dari ibadah tersebut. Kita kebalik kadang-kadang lebih meributkan syariat. Ya, lebih meributkan syariat itu apa? Contoh sholat. Kita lebih meributkan apakah bersentuhan antara suami istri, laki perempuan itu batal. Apalagi, apakah pada waktu sholat itu Fatihahnya membaca bismillah atau tidak. Kemudian apakah kunut atau tidak, tapi Mas Imam pakai kunut nazilah. Kemudian sampai pada barisan saja, apakah harus dempel atau tidak. Saya pernah sholat di Masjid UGM. Menurut saya sop pertama itu sudah rapet gitu loh. Kalau saya masuk lagi, itu malah jadi apa ya? Sesak. Ya, akhirnya apa? Hakikat sholat itu tidak tercapai karena sesek-sesekan itu tadi. Akhirnya tidak khusyuk. Iya. Sampai pada waktu tahiyat akhir saja kita duduk itu sulit. Akhirnya hakikatnya hilang, tapi yang dipentingkan fikihnya, syariat. Padahal sop rapat itu kan sebenarnya maksudnya jangan sampai mestinya masih cukup, kok tidak diisi, malah ada yang di sana. Karena itu disuruh rapi. Ya makna rapi itu tidak harus kemudian sampai sek-sekan. Ya termasuk nempel itu kan ya sebenarnya tidak terlalu penting, Mbak. Saya pernah ya sholat begitu. Saya kan kalau ditempeli termasuk ada agak keri, Pak. Itu ada samping saya sholat, saya ditempel agak begini sedikit, tapi dikejar. Saya mikir begini, berarti kan orang ini sholatnya tidak usyuk, karena mikir ngejar nempel itu tadi. Iya kan? Iya. Saya mohon maaf ini, nanti jangan di apa ya, dihapus yang ini. Nanti ada yang tersinggung. Saya itu mikir begitu kadang-kadang. Jadi terus dikejar supaya nempel. Apakah itu salah? Tidak sebenarnya. Tapi kemudian terlalu mempersoalkan yang begini, itu yang pokok jadi hilang. Jadi hilang. Hakikat sholat bahwa kita harus khusyuk, itu malah jadi hilang karena mementingkan yang instrumen istilahnya, yang tidak terlalu penting. Bukan tidak terlalu penting, itu ya khilaf sebenarnya. Maka ada kitab juga, saya punya kitab sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ada ulama yang mengatakan kalau dengan nempel itu seseorang menyebabkan tidak khusyuk, maka nempel itu malah menjadi makruh. Ada yang ulama yang mengatakan seperti itu. Ya, termasuk apakah yang harus nempel itu pundak, apa kaki? Kan khilaf juga, Pak. Ada yang mengatakan makna rapat itu ini harus pundaknya. Tapi ada yang enggak mengatakan harus kakinya. Macam-macam. Nah, itu yang saya maksud fikih. Syariat pasti akan terjadi perbedaan pendapat. Oke lah itu, tapi yang penting jangan sampai lupa kita terhadap hakikat sholat itu tadi, tanha anil fahsya'i wal mungkar. Bagaimana sholat kita itu sampai kepada hakikat sehingga sholat itu berpengaruh kepada kehidupan atau karakter diri kita. Jangan sampai kita sebagai orang musallin tapi sahun. Apa sahun, Pak? Alladzina hum fi ara'aital ladzi gimana? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin wa fawailul lil musallin. Siapa itu? Alladzina hum an sholatihim sahun.
Jadi dia sholat tapi lalai akan makna-makna sholat. Ya. Maksudnya apa? Jangan sampai kita sholat tapi tidak meraih makna sholat. Salah satu makna sholat adalah tanha anil fahsya wal munkar. Itu seperti itu. Ini yang saya maksud, tema kita syariat iya, tapi hakikat juga iya. Seperti itu. Begitu kira-kira, ini Pak Subur. Monggo kalau mau ada yang ditanyakan, diskusi, monggo. Biasanya ada yang barangkali mengganjal setelah saya menyampaikan, monggo. Ya. Ada? Kalau nggak ada kan katanya sampai 5:30 ya. Ya. Habis ini ada medang-medang biasanya. Ini jangan di live streaming ya. Ya. Saya sebenarnya kalau ngisi pengajian di video di YouTube begini nggak bisa bebas. Ya. Tapi kalau tidak itu biasanya bebas. Ya. Saya takut nanti videonya YouTube-nya disebarkan ada yang tersinggung. Gitu. Karena gini kan, mendengarkan di rekaman itu beda suasana psikologisnya dengan langsung. Bisa jadi yang tidak saya maksudkan seperti itu, tapi dipahami seperti itu. Itu yang saya takut begitu. Nanti jadi rame. Ya. Saya pernah masalahnya menyampaikan khutbah. Setelah menyampaikan khutbah itu saya diparani oleh seseorang. Ya. Seseorang itu kemudian ngomong, Ustadz, kalau bisa nanti khutbahnya jangan menyampaikan seperti itu. Waktu itu yang saya sampaikan, betapa pentingnya kita memahami perbedaan. Ya, atau jangan sampai kita itu egoisme terhadap kebenaran sendiri. Waktu itu saya mencontohkan riwayat Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Empat Khulafa Rasyidun ini kan semua hanya hanya Abu Bakar Pak yang meninggal secara normal. Ya kan? Lainnya mati apa? Mati terbunuh, Pak. Siapa yang membunuh? Yang membunuh siapa? Mbok sedulure dewek, yaitu sesama muslim. Kenapa mereka membunuh Umar, Utsman, Ali? Kenapa? Ya karena yang membunuh itu akidahnya merasa benar, sedangkan Umar, Utsman, Ali dianggap tidak benar. Karena dia dianggap kafir, maka halal darahnya, dibunuh Pak. Nah, waktu itu saya menyampaikan, kalau sekarang kita berpahaman seperti itu, waduh bahaya Pak. Bahaya. Ya. Nanti yang berbeda dengan kita, bunuh Pak. Itu. Lah saya menyampaikan itu. Jadi memang realitasnya, sejarah Islam itu berlumuran darah Pak. Setelah sepeninggal Rasulullah. Kenapa? Karena perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat sebenarnya tidak harus pertumpahan darah. Kenapa? Ya karena egois gitu loh. Anda kafir. Ya, karena Anda kafir, saya punya kesempatan Anda tak bunuh. Maka Umar, Utsman, Ali mati terbunuh. Terutama Ali Pak. Ali itu matinya, terbunuhnya mengenaskan. Gara-gara dia berdamai dengan Muawiyah. Hanya karena itu Ali dianggap kafir. Dasarnya apa? Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ayat Al-Qur'an yang digunakan. Karena Ali tidak menggunakan hukum Allah, kata Khawarij, maka dia kafirun. Karena kafir sah dibunuh. Dan benar-benar dibunuh, Pak. Nah, kalau kita sekarang berbeda,
seperti itu yang beda dengan kita anggap kafir, kan ngeri, Pak. Makanya harus ada ikatan iman itu. Ya sudahlah, sing penting kiblate podo, salate podo 5 waktu, nabine podo, urusan yang fikih itu tadi, ya sudahlah serahkan pada Allah. Tidak mesti yang berbeda itu satu salah, satu benar. Bisa jadi berbeda tapi sama-sama benar. Dan saya positif yang kedua itu, Pak. Optimis saya. Kenapa saya optimis? Kalau saya melihat di Mekah, bapak-bapak yang sudah haji, kalau kita berbeda itu satunya salah, satunya benar, betapa banyak orang Islam yang masuk neraka. Dengan di waktu ibadah haji kan macam-macam itu, nggih. Mulai dari takbir saja kan macam-macam. Habis takbir ono sing ora sedekap. Nggih kan? Macam-macam. Lah saya mikir, iya ya, masa beraneka ragam cara sholat ini nanti yang diterima Allah hanya satu. Kok kasihan yang lain? Ya, karena itu ya saya tetap optimis meskipun beda-beda cara metode amaliannya, kok kayaknya yang penting hakikatnya kita itu menyembah Allah. Kecuali ada yang keterlaluan, misalnya sholat zuhur 3 rakaat utawa sholat sehari semalam hanya 3 waktu, itu sudah keluar dari pakem. Nah itu bukan perbedaan pendapat lagi, tapi itu ngawur. Tapi kalau hanya perbedaan pendapat, apakah takbir begini, apakah begini, ya sudahlah, nggak begitu penting. Apa sedekapnya begini, ya monggo saja. Apakah nyekel tak kiri, monggo saja. Apakah pada waktu tasyahud, apakah langsung begini, apa asyhadu an la ilaha illallah, apakah digerak-gerakkan, yaitu menurut saya tidak menyebabkan sholat kita menjadi salah satunya tidak diterima kayaknya enggak. Ya kalau kita, itu dulu saya pernah menyampaikan khutbah di sebuah masjid di kota, gara-gara saya cerita tentang terbunuhnya Ali itu, saya diparani, ya katanya membuka aib sejarah Islam. Ya. Tapi yang saya maksudkan begitu, jangan sampai kita ada egoisme terhadap kebenaran, sehingga orang lain dianggap salah, seakan-akan kayak orang lain itu bukan saudara kita gitu. Sekarang kan jangan sampai kita terlalu mengental, Pak ya, perbedaan itu, termasuk perbedaan dalam berpakaian. La ilaha illallah.